Episode 39. Setelah mengantar Safira ke sekolah, Angga dan Selvia menuju butik Anggita, namun saat di perjalanan Dito, asisten Angga, menelpon. Pak, di kantor sudah ada klien dari perwakilan PT Aditama Perkasa sudah menunggu, ucap Dito. Astagfirullah, saya lupa. Oke, sebentar lagi saya sampai, dan tolong kamu handle dulu, ucap Angga. Angga menghela nafas panjang lalu menggembuangnya kasar. Angga lupa kalau hari ini ada meeting penting, padahal kemarin malam Dito sudah mengingatkannya, namun karena Angga sibuk antar jemput Selvia dari kosan, Angga sampai melupakannya. Ada apa, Mas? Apa ada masalah? Ucap Selvia, kita ke kantor dulu sebentar, ada klien yang sudah menungguku. Aku lupa sudah membuat janji hari ini, ucap Angga fokus menyetir. Aku gak apa-apa ikut ke kantor, Mas. Ucap Selvia. Memangnya kenapa? Kamu calon istriku, ucap Angga lagi. Aku malu, Mas. Aku gak pernah ke sana, ucap Selvia. Ada saya. Selesai meeting kita langsung ke butik Anggita, ucap Angga. Mereka sampai di kantor Angga. Angga langsung memarkirkan mobil di lobi dan penjaga segera membukakan pintu mobil Angga. Setelah keluar, Angga langsung mengitari membukakan pintu Selvia. Selvia ragu untuk turun, namun Angga meyakinkannya dan memegang tangannya untuk keluar dari mobil. Selvia kaget dibuatnya. Selvia melongo melihat begitu besar luas gedung perusahaan yang dimiliki Angga. Selvia minder sedangkan dia hanya anak petani sederhana, namun ia ingat kembali Angga menikahinya untuk jadi ibu, sambung Safira tak lebih. Ada saya, ini kantor saya, ayo, ucap Angga memegang tangan Selvia berjalan masuk ke gedung Dirgantara Group. Banyak pasang mata karyawan yang memendangi mereka. Mereka bertanya-tanya siapa yang dibawa CEO sekaligus Direktur Utama Dirgantara Group. Yang mereka tahu CEO mereka seorang duda yang 5 tahun ditinggal istrinya meninggal, dan semenjak itu pula mereka tahu Angga belum pernah membawa perempuan ke kantornya. Ada yang kagum dengan kecantikan dan kesederhanaan Selvia, ada juga yang nyinyir pada Selvia. Selvia hanya bisa menunduk karena merasa malu, namun genggaman tangan Angga membuatnya sedikit tenang. Angga terus menggenggam tangan Selvia memasuki lift sekalipun. Tenanglah, sebentar lagi sampai ruanganku, kamu bisa istirahat di sana, ada tempat yang biasa dipakai Safira kalau aku bawa, ucap Angga saat mereka di dalam lift. Selvia hanya mengangguk karena nervous, tangannya digenggam erat Angga. Saat pintu lift terbuka, Angga langsung membawa Selvia ke ruangannya. Sebelum Angga menuju ruang meetingnya, tunggu di ruanganku sebentar, istirahatlah di sini, saya gak lama, ucap Angga membawa Selvia ke ruang pribadi di dalam ruangannya yang biasa digunakan Safira bila dibawa ke kantor oleh Angga. Ruangan yang terdiri dari tempat tidur, tempat bermain, mini playground, mini kitchen, semua lengkap, membuat Selvia bengong dibuatnya. Ieu teh kantor apa imah sagala aya, batin Selvia, ini teh kantor apa rumah segala macam ada. Angga lekas pergi ke ruang meeting menemui klien yang sudah menunggunya. Maafkan saya terlambat, tadi harus mengantar anak saya ke sekolah, ucap Angga. Tak mungkin ia bilang lupa, bisa-bisa klien meragukannya. Ia tidak apa-apa, asisten Anda yang sudah banyak menjelaskannya. Saya sangat tertarik untuk bekerja sama, ucap klien Angga. Angga senang Dito bisa diandalkan, bisa menghandle kliennya dan klien puas dengan presentasi yang ditawarkan. Setelah meeting, dia langsung menuju ruangan komentar Selvia di sana, namun Angga dibuat kaget mendengar sekretarisnya Winda yang ada di ruangannya. Hilu perempuan getel ya, rayu-rayu Pak Angga, ucap Winda. Maaf, saya bukan perempuan yang seperti Mbak katakan, ucap Selvia berusaha tenang. Ah, lu palingan cewek murahan, dandanan kayak lu gak pantes sama Pak Angga. Pak Angga pantesnya sama yang berkelas, ucap Winda pada Selvia. Ya, Winda kesal mengetahui ada perempuan di ruang pribadi Angga. Winda seperti kebakaran jenggot tak terima, lantas ia mengatai Selvia. Angga masuk dan melerai mereka. Angga langsung memegang tangan Selvia dan berhadapan dengan sekretarisnya yang tadi berbicara kasar. Setelah ada, Angga langsung berbicara lembut, dan itu membuat Selvia kesal dibuatnya.
Dasar nenek lampir, cari muka tadi nyeremin kayak singa sekarang langsung lembut kayak kucing, ih nyebelin banget. Pak tadi perempuan ini nggak sopan masuk ke dalam ruang pribadi Bapak jadi saya mengingatkannya untuk jaga etikanya, ucap Winda dengan suara lembut pada Angga. Winda saya peringatkan kamu ya, yang harus jaga etika itu kamu, asal kamu tahu yang kamu caci maki ini, adalah calon istri saya gak ada salahnya dia ada di ruangan pribadi saya, ucap Angga tegas. Muka Winda langsung berubah kemerahan entah menahan marah atau menahan malu karena sudah tak sopan pada Sylvia yang ternyata calon istri sang atasan. Winda dibuat tak percaya, Angga yang sudah 5 tahun menduda dan tak pernah membawa wanita spesial ke kantornya, harapannya yang bertahun-tahun ingin mengambil hati Angga sang duda, rencananya hancur dengan adanya Sylvia. Namun Winda bertekad dalam hatinya tak akan membiarkan Sylvia menjadi istri Angga. Hahaha enak saja, tak akan kubiarkan, batin Winda yang tak terima karena ia bertahun-tahun terangan menyimpan perasaan pada sang atasan namun Angga sama sekali tak pernah meresponnya. Sylvia tersenyum senang, Angga membelanya sekaligus memperkenalkannya sebagai calon istrinya di hadapan sekretarisnya yang lebih pantas dipanggil nenek lampir karena tak beretika dan tak punya sopan santun, batin Sylvia tersenyum. Dan setelah itu Angga menyuruh Winda keluar dari ruangannya.